Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita yang ke-9 ini ya, kita praktikum yang ke-9. Nanti akan kita praktekkan masih kelanjutan dari praktikum yang kemarin tentang pengujian perbedaan. Nah, untuk sesi kali ini nanti uji perbedaan yang akan kita praktekkan adalah ANOVA. Kita akan menggunakan ANOVA. Untuk jenisnya kita akan menggunakan dua, nanti one way ANOVA dan two way ANOVA. Bedanya apa? Jadi kalau yang one way itu jumlah variabel independennya hanya ada satu. Kemudian variabel dependennya juga hanya ada satu. Nah, kalau yang two way adalah perbedaannya di bagian variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi itu jumlahnya ada dua. Sedangkan untuk variabel dependennya itu hanya ada satu. Nah, supaya kalian lebih jelas bagaimana cara melakukan pengujian perbedaan menggunakan ANOVA, nanti akan dijelaskan oleh Kak Aryana step by step-nya bagaimana. Langsung saja saya serahkan ke Kak Aryana. Silakan. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih kepada Bu Astika untuk materi pertama, yaitu one way ANOVA, di mana one way ANOVA sendiri sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Astika. Nah, untuk one way ANOVA dan two way ANOVA ini juga memiliki syarat yang sama, yaitu berdistribusi normal. Nah, pada contoh pada one way ANOVA ini ada pada sebuah perusahaan yang memiliki 3 production line, di mana masing-masing production line-nya itu ingin diketahui nilai-nilainya untuk mengumpulkan data yang diproduksi. Nah, untuk tampilan variable view-nya, di sini ada line dan ada nilai. Untuk type-nya itu sendiri ada numerik, dan di sini untuk line-nya sendiri itu ada nilai value-nya. Di sini nilai value-nya ada nomor 1 production line 1, yang kedua production line 2, dan yang ketiga production line 3. Nah, untuk datanya sendiri, di sini ada 4 production line 1, 4 production line 2, dan 6 production line 3. Nah, untuk production line 1 sendiri ada 4 nilai. Yang pertama 4,1, yang kedua 3,9, yang ketiga 4,1, yang keempat 3,5. Untuk production line 2-nya sendiri ada 2,5, 2,4, 3,0, 1,5, dan production line 3-nya ada 2,6, 2,2, 2,2, 2,5, 1,2, dan 1,2. Nah, untuk langkah pengujiannya, kita bisa buka di Analyze, terus Compare Means. Nah, nanti di sini ada One Way ANOVA. Nah, diklik One Way ANOVA-nya, nanti untuk datanya kan seperti ini. Nah, di sini ada dependent list dan ada faktor. Untuk dependent list ini saya mau menginputkan nilai, dan untuk faktornya menginputkan line. Nah, lalu kita klik ke option, terus nanti yang diklik adalah descriptive, homogeneity of variance test, sama Waltz test. Nah, lalu di continue. Nah, habis itu kita oke.
Nah, untuk outputnya sendiri di sini ada deskriptif, ada test of homogeneity of variance, terus ada ANOVA, sama yang terakhir ada robust test of equality of means. Nah, untuk tabel deskriptif sendiri kita sudah tahu bahwa tabel deskriptif ini merupakan tabel yang menunjukkan nilai rata-rata, nilai simpangan baku, skor minimal dan maksimal, dan banyak data serta lainnya. Lalu kita lihat di tes homogeneity of variance. Nah, di sini kita bisa lihat signifikannya. Signifikan di sini itu ada based on mean-nya itu kan signifikannya 0,243. Nah, jika nilai signifikan ini dibandingkan dengan 0,05, nah jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,5, maka data tersebut dapat dinyatakan homogen dan uji one way ANOVA sendiri bisa dilanjutkan. Nah, lalu kita masuk ke tabel ANOVA karena nilai signifikannya tadi itu lebih besar daripada 0,05. Nah, kita lihat untuk di ANOVA ini ada nilai F-nya. Nilai F-nya di sini ada 15,098 dan sedangkan nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,001. Nah, kita bisa lihat di sini jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti tidak ada perbandingan yang signifikan antara production line 1, 2, dan 3. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk production line 1, 2, dan 3 ini tidak memiliki perbedaan nilai yang terlalu signifikan antara masing-masing production line. Nah, ini untuk uji one way ANOVA. Nah, lalu kita masuk ke two way ANOVA. Nah, di sini untuk two way ANOVA sendiri kita bisa lihat variabel view-nya itu ada nama, terus ada mata kuliah, dan ada nilai. Di sini type-nya juga numerik tiga-tiganya, dan untuk values-nya itu nama dan mata kuliah itu memiliki values. Untuk namanya sendiri, di sini ada value 1 itu ada Aisyah, yang kedua ada Budi, yang ketiga Eva, yang keempat Susi, dan kelima Tono. Dan untuk mata kuliah itu memiliki 3 values. Yang pertama ada kalkulus, yang kedua statistika, dan yang ketiga jaringan komputer. Nah, untuk data view-nya di sini masing-masing mata kuliah itu memiliki 3 nilai pada satu nama. Jadi misalkan nama Aisyah itu memiliki 3 nilai mata kuliah kalkulus. Dia memiliki 3 nilai mata kuliah kalkulus. Terus Aisyah juga memiliki 3 nilai mata kuliah statistika. Dan Aisyah memiliki 3 nilai jaringan komputer. Untuk Budi, Eva, Susi, dan Tono, itu juga memiliki masing-masing 3 nilai pada nilai kalkulus, nilai statistika, dan nilai jaringan komputer. Untuk nilainya seperti ini. Nah, untuk syarat dari two way ANOVA sendiri sama dengan one way ANOVA, yaitu berdistribusi normal. Nah, untuk pengujiannya yaitu kita bisa mengklik analyze, terus general linear model, lalu univariate. Nah, di univariate ini di sini saya sudah menginputkan untuk dependent dan fixed factor. Untuk dependent sendiri itu diinputkan
diinputkan tabel nilai, di mana tabel nilai sendiri itu memiliki value yang lebih banyak. Terus untuk fix factor itu ada nama dan mata kuliah. Lalu kita bisa lihat, kita bisa klik di plots. Nah, nanti di plots-nya sendiri, di sini belum ada inputannya. Untuk plots-nya itu, mata kuliah masuk ke horizontal axis, sedangkan nama masuk ke sparse line. Nah, lalu kita klik add-nya. Nah, nanti akan muncul mata kuliah, terus ada asterisk sama nama. Terus kita continue. Terus kita masuk ke post-hoc, di mana post-hoc sendiri, ini kita menginputkan nama dan mata kuliah, kita geser ke post-hoc test 4. Nah, lalu kita klik yang ini, 2K-nya itu. Lalu kita continue. Nah, setelah itu kita pilih option, di mana option kita memilih untuk SPSS yang saya gunakan ini berbeda dengan SPSS yang saya gunakan sebelumnya waktu kuliah. Nah, jadi untuk SPSS ini, itu langsung untuk pemilihan option itu langsung memilih display mana yang mau diklik. Dan untuk SPSS 15.0 versi 15.0 itu nanti kita akan memindahkan datanya dulu dari kiri ke kanan ke display means for. Nah, itu datanya itu dipindahkan semua dulu, baru nanti displaynya baru diisi oleh descriptive statistik, lalu homogeneity test. Nah, lalu klik continue. Habis itu oke. Nah, ini untuk datanya seperti ini. Di sini ada between subject factor, di mana tabel ini menunjukkan seberapa banyak atau jumlah dari responden masing-masing nama dan mata kuliah, serta berapa banyak nilai yang terisi. Di sini ada Aisyah, Budi, Eva, Susitono itu memiliki nilainya itu ada 9 data yang diinputkan, sedangkan untuk mata kuliah, kalkulus, statistika, dan jaringan komputer memiliki nilai inputan yang masing-masing berjumlah 15. Dan untuk kita masuk ke deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini adalah menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan banyaknya data, di mana di sini ada Aisyah memiliki nilai kalkulus sebanyak 3 data, memiliki nilai statistika sebanyak 3 data, dan memiliki nilai jaringan komputer sebanyak 3 data. Jadi Aisyah memiliki total untuk ketiga mata kuliah tersebut. Untuk 2 ANOVA, di sini ada datanya itu yang sudah saya buat. Untuk syarat 2 ANOVA itu sama seperti syarat 1-way ANOVA, di mana di sini syaratnya adalah berdistribusi normal. Dan di sini variabel view-nya ada nama, ada mata kuliah, dan ada nilai. Untuk type-nya sendiri adalah numerik, terus panjang katanya itu width-nya itu 8, sedangkan untuk nama dan matkul itu memiliki values. Nah, untuk values nama itu ada Aisyah, nomor 1 ada Aisyah, nomor 2 Budi, nomor 3 Eva, nomor 4 Susi, nomor 5 Tono. Dan untuk values mata kuliah sendiri itu ada nomor 1 kalkulus, kedua statistika, dan ketiga jaringan komputer.
Nah, untuk datanya sendiri adalah setiap nama itu memiliki 9 nilai yang dibagi dalam 3 nilai pada mata kuliah kalkulus, 3 nilai pada mata kuliah statistika, dan 3 nilai pada kuliah jaringan komputer. Jadi Aisyah memiliki 3 nilai mata kuliah kalkulus, Aisyah memiliki 3 nilai mata kuliah statistika, dan Aisyah memiliki 3 nilai jaringan komputer. Nah, untuk nilainya seperti ini. Di sini total datanya ada 45 data. Dan untuk langkah pengujiannya yaitu kita bisa klik analyze, lalu general linear model, lalu univariate. Nah, di sini ada dependent dan faktor fixed factor. Nah, untuk data awalnya itu seperti ini. Nah, jadi untuk dependent sendiri itu diinputkan oleh nilai. Nah, nama dan matkul itu di fixed factors. Lalu setelah itu kita masuk ke plots. Nah, dari plots ini di sini di factors itu ada nama dan matkul. Nah, untuk matkul masuk ke horizontal axis. Untuk nama masuk ke spark line. Lalu diklik add pada plots-nya. Nah, di sini ada matkul asterik nama. Lalu continue. Nah, habis itu kita masuk ke post hoc. Nah, di sini faktorsnya itu diinputkan ke post hoc test for. Ini diinputkan, lalu kita pilih 2K-nya. Lalu continue. Nah, setelah itu yang terakhir kita masuk ke option. Nah, dari option sendiri itu mestinya ini kalau option itu mestinya di sini ada menginputkan data dulu seperti kayak tadi yang post hoc. Lalu itu memindahkan datanya itu keseluruhan ke sampingnya itu ke display min for, terus lalu kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, untuk SPSS yang saya pakai versi ini langsung, jadi tidak memindahkan data tabel tadi ke display min for. Lalu saya tinggal pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu continue. Terus kita klik OK. Nah, ini muncul tabelnya. Untuk tabelnya di sini ada between subject factors. Nah, between subject factor sendiri merupakan tabel yang menunjukkan banyaknya responden pada masing-masing kelompok. Di sini ada nama dan ada mata kuliah, sedangkan di sini N-nya itu sendiri ada banyak data yang diinputkan. Misalkan pada tabel nama, di sini Aisyah memiliki 9 data yang diinputkan, Budi juga 9 data, Eva, Susi, dan Tono juga 9 data. Untuk mata kuliah kalkulus itu memiliki 15 data yang diinputkan, statistika dan jaringan komputer juga memiliki 15 data yang diinputkan. Lalu kita masuk ke tabel deskriptif statistik, di mana tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan nilai rata-ratanya, terus standar deviasi, dan banyaknya data yang diinputkan. Ini seperti Aisyah memiliki. Nah, untuk ini outputnya itu ada output two-way ANOVA. Di sini ada between subject factor, di mana pada tabel ini adalah tabel yang menunjukkan banyak data responden yang ada di masing-masing kelompok.
di mana di sini ada tabel nama dan mata kuliah, dan di sini N ini adalah jumlah data yang diinputkan. Untuk kita lihat nih, di sini ada Aisyah, Budi, Eva, Susi, Tono, itu memiliki 9 data yang diinputkan. Dan untuk mata kuliahnya itu, mata kuliahnya ada kalkulus, statistika, jaringan komputer memiliki 15, masing-masing 15 data yang diinputkan. Lalu kita masuk ke tabel deskriptif statistik, di mana di sini merupakan tabel yang menunjukkan hasil nilai rata-rata, standar deviasi, dan banyaknya data yang diinputkan. Di sini seperti Aisyah memiliki banyak data pada nilai kalkulus itu 3 data. Statistika juga memiliki 3 data yang diinputkan, 3 nilai yang diinputkan, dan jaringan komputer juga memiliki 3 nilai yang diinputkan. Untuk total keseluruhannya, Aisyah memiliki 9 data yang diinputkan pada masing-masing nilai mata kuliah yang diambil, yaitu kalkulus, statistika, dan jaringan komputer. Begitu pula juga dengan Budi, Eva, Susi, Tono. Nah, untuk total keseluruhannya, kalkulus memiliki 15 data, statistik memiliki 15 data, jaringan komputer juga memiliki 15 data yang diinputkan dengan total 45 data yang diinputkan. Lalu kita masuk ke tabel test of between subject effect. Nah, di sini kita bisa lihat signifikannya. Nah, untuk signifikannya ini 0,001. Ini untuk F-nya, nilai F-nya 3,667. Ibu, maaf, sebentar saya mau coba cek lagi data analysis-nya. Oke, silakan Kak Aya. Kemudian informasi untuk para peserta praktikum bahwa kelebihan dari ANOVA ini, apa perbedaannya dengan uji perbandingan yang sudah kita praktekkan sebelumnya, uji sampel t-test itu. Jadi kelebihan dari ANOVA ini adalah dia bisa menguji perbedaan dengan lebih dari 2 kelompok. Nah, kalau di independent sample t-test yang minggu kemarin kita praktekkan, itu hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Itu perbedaan antara uji perbedaan ANOVA ini dengan yang sebelumnya. Kemudian analisis ANOVA ini juga sering dipakai pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan nantinya. Jadi peneliti itu ingin menguji apakah ada nggak sih perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Misalkan saja seperti kalian menguji sebuah aplikasi yang sudah kalian buat, misalkan sistem aplikasi deteksi kerusakan pesawat. Kemudian pada aplikasi itu kalian menggunakan 2 metode yang berbeda, misalkan. Satu menggunakan metode backward chaining atau yang kedua menggunakan forward chaining. Dari 2 metode yang sudah kalian implementasikan, kalian terapkan di situ, kalian pengen tahu ini, pengen nguji apakah ada perbedaan yang bermakna antar 2 metode yang sudah kalian praktekkan untuk mendeteksi kerusakan. Nah, ini bisa dilakukan uji ANOVA. Seperti itu. Kaya sudah? Sudah, Ibu. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Aya. Silakan. Nah, untuk kita lanjut lagi untuk outputnya. Ketika kita memilih homogeneity test, nah nanti akan keluar tabel Levens test of
inequality of error variance. Nah, di sini kita bisa lihat signifikannya. Di sini signifikannya ada 0,116. Nah, kita bisa lihat jika signifikan ini lebih besar daripada 0,05, berarti data yang dibandingkan, di sini data yang dibandingkan adalah penilaian dari murid atau mahasiswa. Nah, itu dapat dianggap homogen, atau uji two-way ANOVA-nya itu dapat dilakukan dan dilanjutkan. Nah, kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu test of between subject effect. Nah, di sini kita akan melihat dari source-nya itu nama matkul sama nama asterik matkul. Nah, di sini ada nilai DF-nya. Untuk ketiga ini, untuk nama nilai DF-nya 4, matkul 2, dan nama asterik matkul itu ada 8. Nah, terus di sini errornya itu ada 30 DF. Nah, kita bisa lihat untuk pada source nama, pada tabel nama, yaitu memiliki nilai signifikan sebesar 0,194, di mana jika dibandingkan dengan 0,05, maka nilai signifikan dari nama itu lebih besar daripada 0,05, dan berarti bahwa nama masing-masing itu dari Aisyah, Budi, dan lain-lain itu tidak menunjukkan bahwa nama-nama itulah yang merupakan efek pada level penilaian terbaik. Nah, kita bisa lihat pada nilai mata kuliah, di mana nilai signifikannya sendiri ada 0,485. Nah, 0,485 ini jika dibandingkan dengan 0,05 juga sama, itu nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Berarti nilai mata kuliah juga bukan efek utama bahwa penilaian tertinggi, bahwa penilaian dapat didapatkan dengan tinggi gitu. Lalu kita masuk ke multiple comparison. Nah, di sini untuk cara bacanya, yaitu di sini ada nama Aisyah, Budi, Eva, Susi, Tono. Nah, di sini ada I, ini kan I nama, dan ini ada J nama. Nah, cara membacanya adalah Aisyah dan Budi memiliki nilai signifikan 0,906 yang lebih besar daripada 0,05, artinya mereka tidak memiliki perbedaan penilaian yang signifikan. Nah, begitu pula dengan Aisyah dan Eva, Aisyah Susi, dan Aisyah dan Tono. Jadi dilihat dari nilai signifikannya itu. Nah, untuk berikutnya juga sama, Budi, Eva, Susi, Tono juga cara membacanya dari data nama yang ada di ujung kiri, lalu dibandingkan dengan nama yang ada di sebelahnya. Nah, lalu kita bisa lihat nilai signifikannya, itu nanti nilai signifikannya dibandingkan dengan 0,05. Jika lebih besar, maka tidak ada perbedaan nilai yang signifikan, sedangkan jika lebih kecil, nilai signifikannya berarti ada perbedaan yang signifikan. Nah, mungkin cukup sekian, Ibu. Oke, terima kasih Kak Aya atas penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aya bagaimana cara kalian nanti untuk mempraktekkan uji perbedaan menggunakan dua model. Yang pertama adalah one way ANOVA, kemudian yang kedua adalah two way ANOVA. Untuk data yang kita praktekkan pada materi ini nanti akan di-share melalui Elena, sehingga nanti kalian bisa langsung mempraktekkan caranya ya, jadi harus latihan.
Kalau hanya memperhatikan atau menyaksikan materi video dari materi kita hari ini kurang komplit ya rasanya kalau belum kalian praktekkan. Jadi biar tahu nanti kalau ada bagian yang belum dimengerti bisa langsung ditanyakan pada grup kelas yang ada. Seperti itu. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Untuk responsi. Nah, untuk penjelasan responsi di pertemuan yang ke-10, nanti akan saya share step by step-nya pada Elena, jadi nanti silakan kalian lihat pada Elena-nya masing-masing ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.